Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiela Bercerita, tempat di mana suara hati, air mata, dan kisah nyata rumah tangga akan kita dengarkan bersama. Di sini, kamu akan mendengar kisah-kisah tentang cinta yang diuji, tentang pengorbanan yang tak selalu dihargai, dan tentang kenyataan hidup yang sering tak semanis harapan. Tapi sebelum ceritanya dimulai, aku ingin minta satu hal kecil tapi sangat berarti. Tolong jawab salamku tadi di kolom komentar, karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Bahkan lebih utama daripada sekadar like atau subscribe. Siapa tahu dari jawaban kecil itu, Allah bukakan pintu kebaikan yang besar untuk kamu hari ini. Hari ini seperti biasa aja, bangun pagi, masak sarapan, setrika baju suami, terus nganter dia ke kantor. Tapi kalau dilihat-lihat, entah kenapa, rasanya kok ada yang beda ya di hubungan kami. Aku masih tersenyum saat dia pamit, tapi hatiku kadang panas sendiri. Kami udah nikah hampir 5 tahun. Awalnya sih romantis banget. Masih ingat waktu pacaran dulu, suami selalu perhatian. Sering bawain hadiah kecil, sampai urusin hal-hal kecil buat aku, tapi sekarang kayaknya makin cuek aja. Dia masih baik, tapi lebih ke basa-basi gitu, seperti cuma menjalani rutinitas aja. Dan yang bikin aku makin curiga itu, beberapa bulan belakangan ini dia mulai jarang pulang tepat waktu. Kalau ditanya, jawabannya pasti masih kerja nih sayang, atau ada meeting sama klien. Tapi kan aneh juga, karena dulu dia selalu bilang kalau bisa pulang cepat, apalagi kalau weekend. Biasanya kita pasti jalan berdua. Sekarang, boro-boro, dia lebih asik main game atau teleponan di kamar. Pertama kali sadar, itu pas dia lupa hari ulang tahun mama. Padahal dulu, dia selalu inget. Malah pernah sekali waktu, dia kasih kejutan ke mama dengan bunga dan kue. Tapi saat dihubungi mama pun dia malah males-malesan angkat. Katanya sibuk. Aku juga sempat pikir, mungkin memang lagi banyak kerjaan, tapi makin kesini, makin banyak keanehan. Misalnya, HP dia jadi susah dibuka. Dulu, dia nggak pernah nutup HP pakai password. Bahkan kalau dia tidur, aku bisa cek notifikasi WhatsApp dia tanpa takut, tapi sekarang password super ribet. Dan kalau sedang telepon, langsung tutup suara atau keluar ruangan. Kadang malam-malam dia masih teleponan. Aku pura-pura tidur, tapi bisa dengar dia bisik-bisik. Nggak jelas apa isinya, tapi intonasi suaranya beda, lebih lembut, kayak lagi ngomong sama orang yang disayang. Aku nggak langsung marah atau ngeprank dia. Aku tipe orang yang mikir dulu sebelum bertindak. Jadi meskipun dalam hati udah panas, di luar tetap aja aku senyum dan ramah. Aku coba tanya pelan-pelan. Misalnya, kamu akhir-akhir ini sibuk banget ya? Atau lagi ada proyek baru di kantor ya? Dia jawabnya singkat aja. Iya, lagi sibuk. Kamu juga kan tahu, kerjaan gak pernah selesai-selesai. Aku, iya aja. Tapi semakin sering aku tanya, semakin dia jadi pendiam. Bahkan kalau aku ajak ngobrol, dia lebih pilih scroll media sosial atau nonton YouTube. Sampai suatu hari, pas dia lagi mandi, HP dia kedip-kedip di meja. Notifikasi WhatsApp muncul. Tanpa mikir panjang, mataku langsung tertuju pada nama kontak yang muncul. Nia siapa? Aku nggak tahu. Nama itu belum pernah muncul sebelumnya. Aku lihat isi pesannya, sayang, jangan lupa besok kita janji ketemu ya. Aku langsung shock, tapi ya itulah, emosi aku tuh nggak langsung meledak. Malah aku tenangkan diri, tarik napas panjang, taruh HP dia kembali seperti semula, dan pura-pura biasa. Tapi di dalam hati, aku mulai menyusun rencana kecil. Setelah itu, aku mulai mencari tahu siapa Nia itu. Aku buka akun Instagram suami dari HP-ku, karena suami gak pernah logout akun media sosialnya di HP-ku. Aku lihat story dia. Ada satu foto di mana suami dan wanita itu berdiri berdampingan di sebuah restoran. Mereka berdua tersenyum, dan captionnya bestie, weekend vibes. Aku lihat komentar-komentarnya. Beberapa teman mereka menulis, awas, nanti istri. Kamu lihat ya, istri kamu gak marah nih.
Aku makin yakin, ini bukan teman biasa. Ini lebih dari itu. Aku tahu, kalau aku langsung konfrontasi, dia pasti akan membantah. Atau bahkan pura-pura nggak tahu. Jadi aku putuskan untuk diam dulu. Aku ingin bukti yang lebih kuat. Aku juga pengen tahu sampai sejauh mana hubungan mereka. Aku mulai menyimpan chat, foto, dan segala sesuatu yang bisa jadi bukti nanti. Tapi yang lebih penting lagi, aku mulai merancang langkah cadangan. Suami beberapa kali minta akses ke perhiasan warisan mama. Katanya sih mau dijual untuk investasi. Aku belum kasih, karena aku curiga. Lagian, perhiasan itu sangat berharga. Bukan hanya secara materi, tapi juga sentimental. Aku ingat, mama bilang dulu, perhiasan ini warisan dari nenekmu. Jaga baik-baik. Kalau kamu sudah menikah, biarkan itu menjadi bagian dari harga dirimu. Jangan sampai hilang begitu saja. Aku nggak mau itu terjadi. Jadi aku ambil keputusan, aku akan ganti perhiasan asli dengan imitasi. Biar kalau suami nekat ambil, dia cuma dapat barang palsu. Dan perhiasan asli aman di brankas orang tua. Aku tetap tersenyum setiap hari, tetap masak, tetap menemani dia. Tapi di balik semua itu, aku sedang bersiap. Aku nggak mau jadi korban pasif. Aku ingin mengendalikan situasi. Aku ingin suami tahu bahwa aku bukan perempuan bodoh yang bisa dia tipu seenaknya. Tapi sekaligus, aku juga merasa hancur. Cinta yang dulunya kuat, sekarang tinggal kenangan. Hubungan yang dulu penuh harapan, sekarang penuh dusta. Aku kayak orang tolol aja yang masih percaya sama janji-janji manis dia. Tapi aku nggak boleh lemah. Aku harus kuat. Aku harus tahu persis apa yang dia lakukan sebelum aku ambil tindakan. Sejak kejadian notifikasi WhatsApp dengan nama Nia HP, suami jadi kayak rumah terlarang buatku. Dulu, dia nggak pernah nutup HP pakai password. Bahkan kalau lagi main game atau nonton, HP-nya bisa aja tertinggal di sofa, sementara dia pergi ke kamar mandi atau dapur, tapi sekarang passwordnya diubah. Dan bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Kalau lagi telepon, langsung tutup pintu kamar. Bahkan pas lagi tidur pun, HP itu masih dalam genggamannya. Kadang aku pura-pura butuh pinjem HP untuk cek resep masakan atau cari informasi, tapi begitu kasih alasan, dia malah bilang, HP-ku banyak data kerjaan, nanti kamu salah pencet. Ribet, padahal dulu dia sering bantuin aku nyari info juga. Sekarang malah jadi seperti HP itu harta paling berharganya. Tapi di dalam hati, aku mulai menyusun pertanyaan besar. Ada apa di balik HP itu? Suatu hari, aku iseng-iseng buka email kartu kredit kami. Biasanya sih, suami yang pegang semua urusan finansial. Aku lebih fokus sama rumah dan pekerjaan freelance. Tapi karena akhir-akhir ini, aku merasa banyak pengeluaran yang gak masuk akal. Aku putusin untuk cek sendiri. Dan betapa kagetnya aku saat melihat tagihan bulan lalu. Ada transaksi hotel di luar kota sebesar 8 juta rupiah. Lalu ada pembelian tiket pesawat PP Jakarta Bali senilai 4 juta rupiah. Belum lagi beberapa restoran mahal. Dan belanja online di toko parfum wanita. Aku langsung cek ke suami. Akhir-akhir ini, kamu ada perjalanan dinas ke Bali? Dia jawab singkat, iya, ada meeting klien penting. Kenapa? Aku cuma jawab, oh, cuma mau pastikan aja, biar bisa siapin dokumentasi, kalau kamu butuh buat klaim pajak. Dia mengangguk cuek, lalu lanjut scroll media sosialnya. Aku keluar ruangan, lalu langsung menangis di kamar mandi. Air mata ini bukan karena cinta yang hilang, tapi karena rasa hormat yang diremehkan. Dia bahkan gak merasa bahwa uang itu milik Kitebert. Dia seenaknya aja keluarin uang puluhan juta, tanpa konfirmasi sama sekali. Selain dari segi sikap dan pengeluaran, ada juga hal-hal fisik yang mulai mencurigakan. Misalnya, wangi parfum yang beda. Dulu, suami aku pakai merek X. Wanginya maskulin, agak manis, tapi gak lebay. Tapi beberapa minggu terakhir, wangi itu diganti sama wangi yang lebih ringan, lebih feminim. Aku sempat tanya, kamu ganti parfum ya? Dia jawab, iya, ada koleksi baru. Enak gak? Aku jawab iya, biar dia gak curiga. Tapi di dalam hati, aku mikir, parfum ini biasanya dipakai cewek. Apa mungkin dia pakai karena ada hubungan sama cewek itu? Lagi-lagi, aku gak langsung marahi dia. Aku simpan dulu semua kecurigaan itu. Aku tahu, kalau aku emosi duluan,
dia bakal lebih mudah membantah. Aku harus sabar, harus punya bukti yang kuat. Aku mulai menyelidiki siapa Nia. Setelah berhasil melacak akun Instagram suami, aku mulai mencari tahu siapa Nia itu. Aku buka akun Instagram dia dari akun palsu. Nggak gampang, karena akunnya private. Tapi setelah beberapa kali follow dan unfollow, akhirnya dia approve permintaanku. Dan begitu, aku buka profilnya. Jantungku berdebar keras. Cewek itu cantik. Usianya muda. Sekitar awal 20-an. Masih kuliah sepertinya. Di bio akunnya tertulis student part-time model. Aku lihat postingannya. Banyak foto dia, selfie di tempat-tempat bagus. Dan beberapa kali, ada foto bareng suamiku. Bahkan ada satu foto mereka berdua di mobil kami. Aku langsung shock. Itu mobil kami yang biasanya dia ajak aku jalan-jalan sekarang malah dipakai sama dia dan pelakor itu. Aku screenshot semua foto itu. Aku simpan di folder rahasia di laptopku. Ini akan jadi bukti nanti. Aku belum mau konfrontasi sekarang. Aku ingin bukti lebih banyak lagi. Beberapa hari kemudian, suami mendadak memintaku menyerahkan perhiasan warisan dari mama. Katanya, perlu dijual buat tambahan modal bisnis. Aku tanya, bisnis apa? Kamu kan belum pernah bilang soal bisnis baru. Dia jawab santai. Iya, bisnis saham, teman. Aku cuma jadi partner, butuh modal dulu. Nanti hasilnya pasti besar. Aku pura-pura mikir. Padahal di dalam hati, aku sudah waspada. Aku takut dia mau jual perhiasan itu buat liburan mewah sama pelakornya. Aku ingat transaksi hotel dan tiket pesawat yang aku lihat di tagihan kartu kredit. Bisa jadi, itu cuma awal. Kalau dia jual perhiasan itu, bisa-bisa dia dan pelakor itu pergi ke luar negeri. Aku jawab, aku pikir-pikir dulu ya. Ini kan warisan dari mama. Aku harus izin dulu sama keluarga. Dia tampak kecewa. Tapi dia tetap bilang, ya udah, terserah kamu. Tapi cepetan ya. Bisnis ini nggak bisa ditunda. Tapi aku langsung pulang ke kamar lalu menanggus. Lagi-lagi, dia nggak merasa bahwa itu bukan hanya hartaku, tapi juga martabatku. Dia seenaknya aja mau ambil sesuatu yang sangat berharga buatku. Malam itu, aku telepon mama. Aku cerita sedikit tentang situasi rumah tanggaku. Aku nggak bilang semuanya, karena aku nggak mau bikin keluarga khawatir. Tapi aku tanya pendapatnya soal perhiasan itu. Mama bilang, sayang, itu warisan dari nenekmu. Jangan sampai hilang. Simpan baik-baik. Jangan percaya sama omongan orang. Apalagi kalau dia lagi berubah-ubah. Aku mengangguk, meskipun mama nggak bisa lihat. Aku sadar. Aku harus ambil langkah antisipatif. Aku harus pastikan perhiasan itu aman. Jadi aku putuskan untuk menggantinya dengan imitasi. Biar kalau suami nekat ambil, dia cuma dapat barang palsu. Besok paginya, aku pergi ke toko perhiasan langganan keluarga. Aku minta dibuatkan replika dari perhiasan warisan itu. Desainnya harus persis. Warna sama. Ukuran sama. Harganya mahal juga tapi worth it. Aku bayar cash supaya nggak ada jejak digital. 2 hari kemudian, replika itu selesai. Aku bawa pulang, lalu ganti dengan yang asli. Yang asli, aku simpan di brankas mama. Replika aku taruh di kotak perhiasan. Biasa di lemari kamar. Aku lega, tapi aku juga sedih. Aku sedih karena harus melakukan ini. Seharusnya, suami bisa dipercaya. Tapi, aku harus jadi istri yang waspada dan cerdas. Aku mulai membuat dokumen digital dari semua bukti yang aku punya. Foto-foto dari Instagram, chat WhatsApp, tagihan kartu kredit, dan video kalau ada. Aku backup semua ke Google Drive dan flash disk cadangan. Aku juga kirim beberapa file ke email pribadiku sebagai antisipasi kalau HP atau laptopku dibajak. Aku tahu, kalau aku ambil langkah selanjutnya, ini akan jadi perang besar tapi aku siap. Aku bukan perempuan lemah yang bisa dia tipu seenaknya. Aku adalah istri yang dicurangi. Tapi aku juga adalah perempuan yang punya harga diri dan aku tidak akan tinggal diam. Suatu pagi, saat aku sedang menyetrika baju tiba-tiba, suami datang ke ruang keluarga. HP-nya kedip-kedip. Notifikasi WhatsApp muncul, tapi kali ini, dia nggak langsung tutup HP atau pura-pura sibuk. Malah dia bilang, kamu lihat ya, nanti ada orang kirim foto anak anjing.
Cute banget. Aku cuma jawab singkat. Oh, iya. Tapi begitu notifikasinya muncul, aku langsung tahu itu bukan dari orang yang dia bilang. Nama kontaknya tetap Nia. Foto profilnya juga cewek cantik, kayak biasa. Aku diam, tapi di dalam hati aku mikir, kok dia bisa seenaknya gitu? Dia pikir aku nggak lihat. Dia buka chatnya, baca beberapa pesan, lalu ketawa sendiri. Aku tanya pelan, ada apa kok ketawa? Dia jawab santai, oh, Nia kirim video lucu, kamu pas suka juga. Aku langsung shock. Dia bahkan sebut nama pelakornya di depanku, tanpa rasa takut, tanpa rasa malu. Seperti ini, udah hal biasa aja buat dia. Padahal, aku istri sahnya, tapi dia cuek aja. Aku pura-pura tersenyum, tapi di dalam hati, air mataku mulai menggenang. Aku sadar, ini bukan lagi soal selingkuh. Ini soal harga diri, soal penghinaan, soal bagaimana dia melihatku sebagai istri. Setelah kejadian itu, aku makin yakin kalau hubungan mereka itu bukan cuma cacatan doang. Pasti ada pertemuan, pasti ada janji-janji manis yang dibuat di belakangku. Aku mulai mencari tahu lebih lanjut. Aku buka akun Instagram Nia lagi. Sekarang aku tambah satu akun palsu untuk follow dia lebih dekat. Aku cari teman-temannya, cari caption-caption lama, sampai komentar-komentarnya. Dan aku menemukan sesuatu yang membuat darahku mendidih. Di salah satu postingan dia upload foto di sebuah hotel mewah. Captionnya, quality time with my favorite person. Tag lokasi, hotel, Grand Sentosa, Jakarta. Tempat yang biasanya dipakai pasangan yang punya urusan, terselubung. Dan di kolom komentar, ada komentar dari temannya. Suami orang mana? Boleh ketemu siang-siang gini Nia balas. Jangan keras-keras. Sayang, aku langsung screenshot semua itu. Aku simpan di folder yang sama, seperti bakti-bakti lainnya. Aku juga catat tanggal postingnya. Itu pas hari Rabu siang, waktu suami bilang dia harus meeting internal di kantor. Padahal ternyata dia lagi ketemu sama pelakor itu di hotel. Beberapa hari setelah itu, suami kembali memintaku menyerahkan kotak perhiasan. Katanya, aku butuh lihat dulu bentuknya, biar tahu harganya pas mau jual. Cepetan ya sayang, bisnis ini gak bisa ditunda. Aku pura-pura setuju. Aku bilang, aku akan kasih besok pagi. Tapi malam harinya, aku mulai panik. Aku takut kalau dia curiga kalau perhiasan itu imitasi. Jadi aku ambil langkah ekstra, aku foto detail perhiasan asli, lalu cetak ukuran dan warnanya persis. Aku juga tambah stiker hologram, biar terlihat lebih original. Besok paginya, aku kasih kotak perhiasan itu ke suami. Dia senyum lebar. Wah, cepet juga kamu. Terima kasih ya sayang. Aku cuma jawab, sama-sama. Tapi di dalam hati, aku mikir, kamu pasti seneng ya, bisa jual warisan mama buat liburan sama pelakor. Aku sadar, kalau aku hanya diam, dia akan terus melakukan hal-hal buruk. Dia akan terus mengambil uangku, mengambil barangku, dan bahkan mengambil hatiku tanpa merasa bersalah. Jadi, aku putuskan untuk mulai bertindak, tapi bukan dengan cara emosional. Aku ingin dia merasakan dampaknya secara nyata. Aku ingin dia tahu rasanya dicurangi, diremehkan, dan diabaikan. Langkah pertama, aku blokir aksesnya ke rekening bersama kita. Aku ajukan permintaan ke bank untuk ubah password dan PIN. Alasannya, pernah ada transaksi mencurigakan. Langkah kedua, aku mulai bangun usaha online. Aku promosikan di media sosial, join grup jual beli, dan mulai jual produk handmade. Aku nggak minta bantuan suami, aku kerjain sendiri. Langkah ketiga, aku mulai ikut seminar dan workshop tentang hack-hack wanita dalam rumah tangga. Aku ingin tahu batasannya, prosedurnya, dan apa saja yang bisa aku lakukan jika sampai harus mengambil keputusan besar. Aku tahu, kalau aku sendirian, ini bakal jadi beban yang terlalu berat. Jadi, aku mulai cerita pelen-pelen ke kakakku. Aku kasih dia beberapa bukti chat, foto, tagihan kartu kredit. Aku nggak menangis. Aku cuma bilang, ini suami aku, yang katanya baik, yang katanya sayang. Tapi ternyata kakakku langsung marah. Tapi dia juga langsung dukung aku. Kamu nggak salah, tapi kamu juga nggak bisa terus-terusan biarin dia macem-macem.
Kamu harus ambil sikap. Aku angguk. Aku cuma perlu waktu buat siap secara mental dan emosional. Pada suatu malam, aku buka laptop dan lihat emailku. Ada notifikasi dari aplikasi travel. Tiket pesawat Jakarta-Bali, check-in 2 hari lagi. Nama penumpang, Muhammad, Aditya dan Nia Putri. Aku langsung shock. Jadi ini, maksudnya dia ambil perhiasan itu, bukan buat investasi, bukan buat bisnis, tapi buat liburan mewah dengan pelakor. Aku menangis. Tapi kali ini, bukan karena sedih, aku menangis karena marah. Marah pada diri sendiri, kenapa bisa percaya sama dia selama ini. Marah karena aku sampai merasa bodoh, tapi aku tidak akan menangis terus. Aku akan tunjukkan padanya bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa dia tipu seenaknya. Pagi itu, aku bangun lebih awal. HP-ku udah di tangan. Aku buka akun media sosialku, Instagram, Facebook, Twitter. Aku screenshot semua bukti yang sudah aku kumpulkan selama ini. Chat WhatsApp antara suami dan Nia. Foto mereka berdua di mobil. Kami, tiket pesawat Jakarta-Bali atas nama mereka berdua. Tagihan kartu kredit dengan transaksi hotel dan restoran mahal. Bahkan komentar dari teman Nia yang menyindir kalau dia ketemu suami orang. Lalu aku tulis caption singkat. Tapi to the point, ini adalah suami saya yang bilang sayang setiap hari, yang pura-pura kerja keras buat keluarga, padahal uangnya dipakai buat liburan sama pelakor. Terima kasih ya untuk kalian yang selama ini percaya sama omongan dia. Sekarang kalian lihat sendiri kan, nyatakan perasaan, kisah nyata, suami selingkuh. Aku post semuanya, semua platform, semua story. Dan dalam waktu kurang dari 1 jam, notifikasi mulai menggila. Ada yang DM aku, aduh, maaf banget ya, aku baru tahu, gue kenal dia loh, ternyata beneran playboy ya. Coba laporkan ke HRD perusahaan dia, biar malu publik. Ada juga yang hashtag suami dan pelakor di postinganku. Ada yang komen nyinyir di postingan suami. Dan dalam beberapa jam aja, suami mulai panik. Sore itu, suami pulang dengan muka masam. Begitu masuk rumah, dia langsung cari aku. Kamu tuh gak punya otak apa gimana? Kenapa kamu sebarin semua itu? Kamu pikir enak aja gue dicela orang kayak gini? Aku cuma jawab datar. Lo pikir enak aja gue dihianatin tanpa rasa bersalah? Dia marah-marah, bilang aku merusak reputasinya. Bilang aku bikin malu keluarga. Tapi aku gak goyah. Aku tanya, lo pernah mikir gak bagaimana rasanya jadi aku? Lihat lo main belakang, pakai uang kita buat liburan sama pelakor, bahkan mau jual warisan mama. Lo emang gak mikir sama sekali? Dia diam. Beberapa menit kemudian, dia akhirnya ngaku. Cuma sepatah kata, iya, aku salah. Tapi dia tambahin, tapi kamu juga salah. Kenapa harus sebarin ke publik? Kenapa gak kita bicara berdua dulu? Aku ketawa getir. Lo pikir aku belum coba? Lo pikir aku belum tanya berkali-kali? Lo jawab Nia, aku mah kerjaan, bisnis, meeting. Lo bahkan sampai sebut nama pelakor di depanku sambil ketawa. Lo emang gak merasa bersalah sama sekali? Dia gak bisa jawab, hanya menunduk. Aku telepon mama dan papaku, cerita semuanya. Semua bukti aku kirim. Mama langsung menangis, papaku langsung marah. Kita panggil dia ke rumah, biar keluarga besar tahu siapa dia sebenarnya. Aku yakin, aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya dihakimi secara publik, bukan hanya di medsos, tapi di hadapan keluarga besar yang selama ini percaya sama dia. Besoknya, suami dipanggil ke rumah orang tuaku. Awalnya, dia menolak, tapi karena keluarga besar ikut memaksa, akhirnya dia datang. Dan disitulah semua rahasia dibongkar. Aku presentasikan semua bukti, semua chat, semua foto, semua transaksi. Aku jelaskan kronologinya dari awal sampai akhir. Aku bahkan tunjukkan bagaimana aku mengganti perhiasan asli dengan imitasi sebagai antisipasi jika dia nekat ambil. Reaksi keluarga campur aduk. Ada yang sedih, ada yang marah, ada yang siak. Tapi yang pasti, semua orang mulai menjauhi suami. Bahkan saudara-saudaraku yang dulu akrab dengannya, sekarang mulai cuek. Satu omeku bilang, dulu kami senang punya menantu kayak kamu. Tapi ternyata, kamu bukan menantu idaman, kamu pembohong. Suami hanya bisa diam.
Setelah semua itu, aku putuskan untuk tidak tinggal serumah lagi dengan suami. Aku minta izin sama mama untuk tinggal di rumah orang tua dulu. Katanya, dia bisa urus barang-barangnya sendiri. Aku juga blokir semua akses dia ke rekening kita. Blokir HP, blokir kontak, aku nggak mau dia ganggu hidupku lagi. Tapi meskipun begitu, aku nggak langsung ajukan cerai. Aku masih butuh waktu. Aku masih harus siap secara mental dan finansial. Yang pasti, aku udah bukan istri yang bisa dia tipu seenaknya. Hari itu, aku datang ke kantor notaris. Aku bawa semua dokumen penting. Akta nikah, surat kepemilikan aset, catatan transaksi keuangan selama ini. Dan tentu saja, semua bukti perselingkuhan. Aku minta dibuatkan beberapa dokumen penting. Surat pemisahan harta bersama pernyataan pengelolaan keuangan mandiri salinan. Dokumen untuk arsip pribadi dan keluarga besar notaris itu bilang, kamu sudah benar, ini penting banget. Apalagi kalau kamu khawatir pasanganmu bakal ambil aset secara sepihak. Aku angguk, iya pak, saya udah kecolongan sekali, gak mau lagi. 2 jam kemudian, semua dokumen selesai. Aku langsung cetak dan simpan di brankas. Mama, aku juga kirim soft copy-nya ke email cadangan dan Google Drive. Ini bukan soal percaya atau nggak percaya lagi. Ini soal proteksi diri. Beberapa hari setelah itu, suami muncul di rumah orang tuaku. Dia membawa hadiah kecil, senyum lebar, dan gaya bicara seperti biasa. Sayang, kita ngobrol dulu yuk. Aku janji, aku bakal ubah semua ini. Aku kumadi, tapi mama dan papaku langsung ketat. Lo masih berani masuk sini, kata papaku tegas. Suami coba menjelaskan, bilang dia menyesal, bilang dia hilaf, bahkan bilang dia nggak serius sama pelakor itu. Katanya cuma main-main aja. Aku tanya, main-main? Lo beliin tiket pesawat, lo booking hotel, lo habiskan puluhan juta uang kita buat liburan sama dia. Cuman main-main, dia nggak bisa jawab. Lalu aku tambahkan, aku nggak butuh penyesalan lo, aku butuh jaminan bahwa lo nggak akan pernah bisa ganggu hidupku lagi. Dan aku udah siapin itu. Aku kasih dia dokumen yang sudah aku buat di notaris. Semua hak atas aset, semua tanggung jawab finansial, semua prosedur pembagian harta, semua tertulis jelas. Dia baca, wajahnya mulai panik. Jadi, lo udah blok semua? Iya, jawabku datar. Dan lo nggak akan bisa ambil apa-apa tanpa sepengetahuanku. Termasuk perhiasan warisan mama. Yang lo pikir, lo bisa jual buat liburan bareng pelakor. Dia langsung diam. Di luar urusan rumah tangga, aku juga mulai fokus pada diri sendiri. Aku daftar kursus online tentang manajemen keuangan dan bisnis digital. Aku juga mulai aktif di komunitas perempuan yang punya pengalaman serupa. Aku bahkan mulai buka toko online, jual produk handmade, mulai dari pouch, headband, sampai parfum lokal. Awalnya sepi, tapi karena aku promosi dengan konten yang personal dan relatable, banyak orang yang mulai support. Ada satu komen di postingan Instagramku yang bikin mataku berkaca-kaca. Aku salut sama kamu. Kamu tunjukkan kalau perempuan bisa bangkit meski dikhianati. Terima kasih, udah jadi inspirasi. Aku balas, sama-sama. Aku juga pernah merasa hancur, tapi ternyata kita bisa lebih kuat dari rasa sakit itu. Aku putuskan untuk bertemu pelakor ya. Kamu baca benar. Aku bertemu pelakornya, tapi bukan untuk ribut atau marah-marah. Aku ingin lihat langsung bagaimana cara dia memandang hubungan mereka. Aku telepon dia dari nomor palsu. Aku bilang, aku teman suaminya yang tahu semua. Aku ajak ketemu di kafe kecil. Aku janji bawa dokumen penting. Dia datang. Cantik, muda, masih kuliah, tapi begitu lihat wajahku, dia langsung panik. Kamu istri dia ya? Aku jawab tenang. Iya, dan aku mau tahu, sebenarnya lo tahu nggak kalau dia udah menikah? Dia jawab, iya. Dia bilang dia single. Katanya dia udah pisah dari istrinya. Aku ketawa. Serius, itu alasan termurah yang bisa lo percaya? Dia diam. Aku tambahkan, aku nggak mau marahin lo, tapi aku cuman mau lo tahu, dia bukan cowok baik-baik. Lo bukan orang pertama, dan kalau lo percaya sama dia, lo bakal jadi korban selanjutnya. Aku kasih dia foto chat antara dia dan suami, foto berdua di mobil, dan bahkan screenshot tiket pesawat mereka.
Pelakor itu langsung menangis. Gue nggak tahu. Gue kira dia beneran single. Aku potong. Gue nggak mau penjelasan. Gue cuma mau lo mikir ulang. Apa lo mau jadi korban berikutnya? Lalu, aku pergi. Beberapa hari kemudian, aku putuskan untuk kembali ke rumah kami. Tapi bukan untuk tinggal bersama suami. Aku hanya ingin ambil barang-barangku. Laptop, baju, buku, dan beberapa kenangan yang masih ingin aku simpan. Aku datang pagi-pagi, suami masih tidur. Aku masuk pakai kunci sendiri. Aku mulai packing saat itu. Dia bangun, lihat aku sedang berkemas. Lo mau pergi? Aku jawab iya. Aku gak punya alasan buat tinggal di sini lagi. Dia tanya lagi. Terus, lo udah mantap? Aku jawab, iya. Aku udah selesai. Aku taruh kunci rumah di meja, lalu pergi, tanpa menoleh ke belakang. Setelah beberapa hari tinggal di rumah orang tua, aku akhirnya kembali ke rumah lama untuk ambil beberapa barang penting. Aku juga pengen pastikan kalau semua dokumen penting masih aman. Saat masuk ke kamar, aku langsung menuju lemari. Tempat biasa menyimpan kotak perhiasan. Kotak itu masih ada, tapi begitu dibuka, isinya kosong, jantungku berdebar keras. Aku cari di brankas kecil di dalam lemari. Kosong juga. Aku cek saku baju, celah kasur, bahkan laci meja rias. Nggak ketemu. Aku langsung telepon mama. Mam, perhiasannya udah aman kan di brankas? Iya, sayang, masih di sini. Kamu lupa ya? Kita simpan bareng. Aku lega, tapi langsung marah juga. Berarti suami bener-bener ambil kotak perhiasan dari lemari. Dan karena isinya imitasi, dia pasti menyangka itu asli. Aku langsung hubungi kakakku. Kak, lo bisa bantu cek transaksi emas atau perhiasan di toko-toko besar? Aku takut nanti suami jual perhiasan itu. Kakakku, iya, dia punya kenalan di beberapa toko emas. Kalau suami coba jual perhiasan itu, mereka bisa kasih tahu kami. Beberapa jam setelah itu, HPQ bergater. Kakakku kirim pesan, sayang. Ada notifikasi dari aplikasi travel, tiket pesawat Jakarta-Bali, atas nama Aditya dan Nia Putri check-in besok pagi. Aku langsung shock. Jadi inilah tujuan dia ambil perhiasan itu. Bukan buat investasi, bukan buat bisnis, cuma buat liburan sama pelakor. Aku lihat isi chat WhatsApp dia beberapa hari lalu. Nia, sayang, kita bisa liburan minggu depan gak? Gue butuh istirahat sebentar. Suami, bisa kok, biarin aja aku yang urus. Kamu siapin paspor aja. Besok aku ambilin perhiasan itu dari istriku. Pasti bisa laku banyak. Nia, love you so much. Aku screenshot semua itu, lalu simpan sebagai bukti tambahan. Aku gak bisa diam aja. Aku telepon Nia dari nomor baru. Halo, ini Nia ya? Aku mau bicara sedikit soal rencana liburanmu sama suamiku. Dia langsung panik. Lo siapa? Lo istri dia? Iya, aku istri sahnya. Dan aku tahu kalian rencana liburan besok. Aku juga tahu kalau dia bilang dia single. Padahal dia udah nikah sama aku. Dia cuma bisa diam. Aku lanjutkan. Aku gak mau ribut. Aku cuma mau lo tahu, dia bukan cowok baik-baik. Lo bukan yang pertama. Dan kalau lo pergi liburan sama dia, lo cuma jadi korban selanjutnya. Dia jawab gemetar. Gue gak tahu. Dia bilang dia pisah. Iya, dia bilang gitu ke semua cewek. Kataku dingin. Tapi faktanya, dia masih suami orang. Dan dia rela mencuri warisan ibuku hanya buat liburan sama lo. Lalu, aku tutup telepon. Aku sadar, ini saatnya aku ambil keputusan besar. Aku gak bisa terus-terusan hidup di bawah tekanan. Aku harus pastikan bahwa suami akan merasakan konsekuensi dari semua yang dia lakukan. Aku mulai hubungi pengacara keluarga untuk persiapan perceraian. Ajukan pemblokiran kartu kredit utama agar dia nggak bisa keluarin uang lagi. Kumpulkan semua bukti digital, termasuk chat, foto, tiket, dan transaksi. Siapkan laporan ke polisi. Jika ternyata dia sudah resmi menjual perhiasan itu, aku juga mulai menulis surat wasiat kecil untuk keluargaku. Surat yang isinya tentang riwayat pernikahanku, semua bukti perselingkuhan, dan alasan kenapa aku memilih untuk berpisah. Aku nggak mau kalau suatu hari nanti anak cucuku bertanya. Mereka mendengar versi suami yang penuh dusta. Aku ingin mereka tahu fakta sebenarnya.
Aku menemui suami untuk terakhir kali besok paginya. Aku datang ke rumah. Suami sedang packing. Dia kaget lihat aku. Lo mau apa? Aku jawab tenang. Aku cuma mau bilang satu hal. Aku udah tahu semua. Aku tahu lo ambil perhiasan itu. Aku tahu lo mau liburan sama dia. Dan aku juga tahu lo pikir itu perhiasan asli. Wajahnya langsung berubah. Panik. Aku lanjutkan. Sayangnya buat lo, itu cuma tiruan. Perhiasan asli udah aman dari dulu. Jadi lo habiskan uang buat liburan sama pelakor. Dengan barang palsu, dia langsung marah-marah. Bilang aku licik. Bilang aku gak percaya dia. Bilang aku merusak hidupnya. Aku potong. Lo yang mulai merusak sayang. Aku cuma selesaikan apa yang lo mulai. Lalu aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Beberapa jam setelah aku tinggalkan rumah, suami telepon aku. Nada suaranya panik. Sayang, lo tukerin perhiasan itu ya, ini bukan asli. Aku jawab datar. Iya, aku ganti dari dulu. Lo pikir istri lo begitu bodoh sampai percaya sama omongan lo? Dia langsung emosi. Marah-marah lewat telepon. Bilang aku licik, bilang aku gak percaya dia. Bilang aku merusak rencana liburan mereka. Aku potong. Lo sendiri yang mulai merusak. Aku cuma selesaikan apa yang lo mulai. Lalu aku tutup telepon. Dia coba jual perhiasan itu, tapi ketahuan palsu besok paginya. Kakakku telepon aku, sayang, suamimu coba jual perhiasan itu ke toko emas. Tapi toko bilang ini palsu. Mereka bisa lihat dari kadar emasnya. Langsung ketahuan. Buatan luar biasa. Aku ketawa getir. Jadi dia udah susah ambil. Ternyata gak bisa dijual. Lucu banget, kakakku tambah. Penjaga tokonya bahkan ngeledek dia. Katanya, ini kayaknya dibeli online ya, banyak banget yang jualan begini. Aku tersenyum. Bagus, semoga dia malu. Pelakor mulai sadar, ditipu saat itu juga. Pelakornya mulai curiga, entah karena suami merah-merah, atau mungkin dia sendiri mulai sadar kalau hubungan mereka gak ada masa depan. Dia mulai cari informasi tentang suami. Dan dalam waktu singkat, dia dapat banyak fakta buruk. Suami masih menikah. Suami punya utang di beberapa tempat. Suami sering keluar uang besar tanpa transparansi. Dan terakhir, suami gak bisa bayar tiket pesawat liburan mereka karena kartu kreditnya udah diblokir. Nia telepon suami, minta penjelasan. Tapi suami malah bantah semuanya. Bilang, aku yang membuat-buat cerita. Bilang dia cuma sementara lagi punya masalah keuangan. Tapi Nia udah gak percaya lagi. Di media sosialnya, dia tulis caption, gue tuh pernah percaya sama orang, ternyata dia cuman pakai gue. Gue harap semua wanita waspada. Kalau cowok bilang single, tapi gak bisa tunjukkan statusnya secara jelas, hati-hati aja. Aku screenshot postingan itu, simpan sebagai bukti tambahan. Suami mulai kehilangan pekerjaan setelah foto-foto dan chat suami tersebar di medsos. Bosnya di kantor akhirnya melihat. Bosnya langsung panggil suami dan minta penjelasan. Suami mencoba membenarkan situasi. Bilang itu semua fitnah. Bilang aku yang gak waras. Tapi bosnya gak percaya. Dia bilang, kita di sini nilai karyawan dari profesionalisme dan integritas. Kamu malah bikin onar di luar. Kita gak bisa kasih contoh buruk ke tim. Lalu dia dikeluarkan. Surat pemutusan hubungan kerja PHK dikirim 2 hari kemudian. Aku lihat di story Instagram mantan teman kantornya, dia tulis, baru tahu ternyata Aditya suka main belakang. Alhamdulillah, kita udah bebas dari dia. Aku cuma bisa senyum. Keluarga besar mulai menjauh setelah kejadian di rumah orang tuaku. Keluarga besar mulai menjauh dari suami. Saudara-saudaraku, sepupu-sepupuku, bahkan tetangga lama mulai gak mau ketemu dengannya. Beberapa saudara mama bahkan bilang, dulu kami sayang sama dia, tapi ternyata dia cuma pura-pura baik. Kami lebih sayang sama kamu. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku akhirnya punya dukungan yang cukup untuk melangkah maju. Aku ajukan permohonan cerai hari itu. Aku datang ke kantor pengacara. Surat gugatan cerai sudah siap. Isinya alasan perceraian, perselingkuhan, pengkhianatan, pencurian harta warisan, pembagian harta, sesuai dokumen notaris, hak asuh anak,
Meskipun kami belum punya anak, aku tulis bahwa aku ingin menjaga independensi finansialku sepenuhnya. Pengacara bilang, kamu punya bukti yang sangat kuat. Ini akan jadi perceraian yang cepat dan tegas. Aku angguk, gak cuma cepat. Aku juga mau dia tahu rasanya kehilangan segalanya. Aku pulang ke rumah lama. Terakhir kali beberapa hari kemudian, aku kembali ke rumah lama. Tujuannya cuma satu, ambil HP charger yang tertinggal. Saat itu, suami ada di dalam rumah. Melihat aku datang, dia langsung datang menghampiri. Sayang, kita bicara dulu yuk. Aku janji, aku bakal ubah semua ini. Aku jawab tenang, aku udah ajukan cerai, lo gak usah mikirin gimana balikin aku. Mikirin aja gimana cari pekerjaan baru, bayar utangmu, dan hadapi konsekuensi dari semua yang lo lakuin. Dia langsung shock, lalu marah. Aku gak percaya, lo tega banget kayak gini. Aku jawab, lo juga gak percaya kalau istri lo bisa lebih pintar dari lo. Lalu aku pergi, tanpa menoleh ke belakang. Pertama kali setelah keluar dari rumah lama, aku memutuskan untuk tidak kembali ke zona nyaman. Aku gak mau jadi istri yang ditinggal begitu saja. Aku ingin menjadi wanita yang punya nilai, punya usaha, punya masa depan. Jadi, aku mulai serius mengembangkan toko onlineku. Sebelumnya hanya ISN Gazing aja jual produk handmade, tapi sekarang aku jadikan ini sebagai sumber pendapatan utama. Aku beli stok bahan secara grosir, sewa jasa desain untuk logo dan packaging. Buat konten promosi yang menarik di Instagram dan TikTok, ikutan marketplace besar seperti Shopee dan Tokopedia. Bahkan mulai kerjasama dengan influencer lokal. Dalam waktu 2 bulan, penjualan naik drastis. Orderan datang hampir tiap hari. Bahkan ada beberapa orang yang DM dan bilang, aku salut sama kamu. Kamu bisa bangkit meski dikhianatin. Terima kasih, udah jadi inspirasi. Aku cuma bisa senyum. Di balik senyuman itu, ada rasa sakit yang perlahan mulai sembuh. Kalau dulu uangku selalu masuk ke rekening bersama dan diatur oleh suami. Sekarang aku mulai belajar investasi sendiri. Aku ikutan seminar online tentang manajemen keuangan dan mulai buka rekening tabungan khusus untuk bisnis. Aku juga mulai beli saham kecil-kecilan. Awalnya takut, tapi lama-lama jadi paham. Aku bahkan mulai riset sendiri, baca artikel, nonton video edukasi, sampai akhirnya mulai untung. Aku sadar, ternyata aku bisa. Aku bukan cewek lemah yang cuma bisa diatur. Aku bisa mengelola hidupku sendiri. Dan itu membuatku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa minggu setelah dia di PHK, suami mulai kesulitan. Dia nggak bisa bayar cicilan mobil, nggak bisa bayar tagihan kartu kredit, bahkan HP-nya sempat diblokir karena tunggakan puluhan juta. Aku lihat dari media sosial mantan temannya. Dia sempat posting, hidup kok susah banget sih. Semua pada marahin aku, padahal aku cuma salah sekali. Aku ketawa. Iya, lo salah sekali. Tapi dampaknya seumur hidup. Lagi-lagi, dia masih mencoba menghubungi aku. Telepon, chat, sampai akhirnya aku blokir semua nomor dan akunnya. Aku gak mau lagi dengar alasan atau penyesalan palsu. Aku sudah selesai. Nia, pelakornya, juga mulai menyadari betapa bodohnya dia selama ini. Setelah foto-foto mereka tersebar, banyak orang yang mulai mengenalinya. Bahkan ada beberapa teman kuliahnya yang mulai jauhi dia. Di story Instagramnya, dia tulis, gue tuh pernah percaya sama cowok. Ternyata dia cuma main-main. Gue harap semua cewek di luar sana lebih hati-hati. Kalau cowok bilang single, pastiin dulu ya. Aku screenshot itu, simpan sebagai kenang-kenangan. Aku gak dendam. Aku cuma ingin semua orang tahu bahwa suami Chu bukan korban. Dia pelaku. Dan semua yang terlibat dengannya akan merasakan konsekuensinya. Saat sedang fokus mengembangkan bisnisku, tiba-tiba ada pesan masuk dari akun bisnis fashion lokal. Hai, saya lihat toko online kamu di Instagram. Produknya bagus dan unik. Mau collab nggak? Kami bisa bantu promosi dan supply produk juga. Aku shock. Ini pertama kalinya aku dapat tawaran kolaborasi dari brand besar. Aku langsung iyain. Lalu kami mulai diskusi, bikin konsep, sampai akhirnya produk collab kita launching, dan hasilnya luar biasa. Dalam seminggu, stok habis. Ada yang periode sampai bulan depan. Aku nangis.
Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Aku bisa. Aku benar-benar bisa. Beberapa bulan setelah pisah, aku kembali ke Rama Lama. Tujuannya cuma satu, ambil album foto dan beberapa kenangan yang masih ingin aku simpan. Saat masuk, suasana rumah terasa sunyi, sepi, kosong. Semua barang-barang milik suami udah dipindah. Tinggal beberapa furnitur yang gak penting. Aku duduk di ruang keluarga, melihat foto pernikahan kami yang masih tersimpan di meja. Dulu, aku sangat yakin kalau hubungan ini abadi. Tapi nyatanya, ada yang bertahan, tapi ada juga yang harus pergi. Aku ambil foto itu, lalu taruh di tas. Aku tinggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Karena aku tahu, masa lalu itu hanya kenangan. Yang penting adalah masa depan. Hari itu, aku datang ke pengadilan agama dengan pengacara keluarga. Ini sidang pertama perceraian kami. Suami juga hadir. Meskipun tampak jelas, dia tidak siap secara mental. Sidang dimulai. Hakim bertanya, alasan permohonan cerai? Pengacaraku jawab, ada perselingkuhan, pengkhianatan harta warisan, dan pencurian barang berharga milik istri. Hakim tanyakan pada suami, Anda mengakui atau membantah? Suami diam sejenak, lalu jawab singkat, saya minta maaf, dokter. Cuma bisa menatap dia dingin. Aku bahkan gak merasa marah lagi, aku hanya merasa kasihan. Hakim melanjutkan, karena ada bukti yang cukup, maka akan dilanjutkan ke mediasi. Jika mediasi gagal, maka akan masuk ke tahap pembuktian. Mediasi gagal beberapa hari kemudian, mediasi digelar, aku hadir sendiri. Suami ditemani oleh orang tua dan saudaranya. Mediator, coba ajak kami berbicara baik-baik. Bilang, mungkin masih ada kesempatan rujuk. Tapi begitu suami bicara, aku langsung tahu, ini hanya drama. Dia bilang, aku menyesal. Aku janji, bakal ubah semua ini. Tolong kasih aku satu kesempatan lagi. Aku jawab tenang, lo udah dapat banyak kesempatan, lo malah gunain itu buat hianatin aku. Aku gak butuh penyesalan lo. Aku butuh jaminan bahwa lo gak akan ulangi semua ini. Dan itu gak mungkin. Mediator lihat ekspresiku, lihat cara aku bicara. Lalu, akhirnya putuskan. Mediasi gagal. Kasus akan lanjut ke tahap pembuktian. Bukti-bukti mulai dibeberkan dalam. Beberapa minggu setelah itu, dokumen-dokumen mulai dibuka. Semua chat WhatsApp antara suami dan pelakornya. Foto-foto mereka di hotel, tiket pesawat, bahkan transaksi kartu kredit yang menunjukkan pengeluaran besar untuk liburan. Pengacara aku susun semuanya dengan rapi. Dia bawa saksi dari toko emas tempat suami mencoba menjual perhiasan imitasi. Bahkan keluargaku juga bersedia menjadi saksi moral di sidang berikutnya. Hakim melihat semua itu lalu bertanya ke suami, apakah Anda masih mengklaim bahwa tuduhan ini fitnah? Suami diam, lalu pengacaraku tambahkan, Yang mulia, klien saya juga ingin menyatakan bahwa selama pernikahan, ia telah mengalami tekanan emosional, pengabaian, dan pengkhianatan yang sistematis. Ia juga ingin memastikan bahwa suami klien tidak akan bisa mengambil aset lain tanpa izin resmi. Aku serahkan surat pemisahan harta bersama yang sudah disahkan notaris. Semua aset yang tercatat atas nama kita akan dibagi sesuai aturan hukum. Beberapa hari setelah sidang, aku terima pesan dari suami lewat akun baru. Sayang, aku minta maaf, aku tahu aku salah. Aku gak nyangka semua ini bakal jadi begini. Aku baca, tapi gak aku balas. Beberapa jam kemudian, dia telpon. Aku tetap gak angkat. Besoknya, dia DM lagi. Aku kehilangan kerjaan. Keluarga gak mau ketemu aku. Teman-temanku mulai jauhin aku. Aku sadar sekarang, aku benar-benar salah. Aku masih diam. Aku gak mau dengar penyesalan palsu. Aku gak mau dengar alasan yang sama. Aku sudah lelah didramain. Aku cuma reply satu kalimat. Kalau lo sadar sekarang, kenapa lo gak mikirin semua ini sebelum khianatin aku? Lalu aku blokir dia. Saat proses perceraian berjalan, aku mulai aktif di komunitas perempuan yang fokus pada pemberdayaan wanita pasca perceraian. Di situ, aku bertemu banyak wanita hebat yang punya cerita mirip denganku. Ada yang dikhianati, ada yang dipaksa menikah muda, ada yang harus bangkit dari
kekerasan rumah tangga. Dan disitulah aku merasa punya tempat di mana aku bisa berbagi cerita, bisa saling dukung, dan bisa belajar lebih banyak tentang hack-hack wanita dalam rumah tangga. Aku juga mulai ikutan workshop tentang manajemen keuangan, kepemimpinan, dan even seminar motivasi. Salah satu mentor bilang, perempuan itu nggak lahir untuk jadi korban, kita lahir untuk bangkit. Untuk berdiri tegak, untuk menulis kisah hidup kita sendiri. Aku nangis mendengarnya. Bukan karena sedih, tapi karena aku akhirnya menemukan arti kekuatan. Sebenarnya, beberapa minggu sebelum sidang terakhir, aku kembali ke rumah lama. Tapi kali ini, bukan untuk ambil barang, hanya untuk melihat sekali lagi. Aku berdiri di depan pintu, menyentuh gagang pintu, mengingat masa-masa awal pernikahan. Saat kami masih tertawa bersama, saat kami masih yakin akan abadi, tapi sekarang aktor tersenyum. Lalu berbisik perlahan, terima kasih untuk semua pelajaran. Aku akan pergi sekarang, tanpa penyesalan. Lalu aku pergi, tanpa menoleh ke belakang. Hari itu, aku datang ke pengadilan agama dengan pengacara keluarga. Ini sidang pertama perceraian kami. Suami juga hadir. Meskipun tampak jelas, dia tidak siap secara mental. Sidang dimulai. Hakim bertanya, alasan permohonan cerai? Pengacaraku jawab, ada perselingkuhan, pengkhianatan harta warisan, dan pencurian barang berharga milik istri. Hakim tanyakan pada suami, Anda mengakui atau membantah? Suami diam sejenak, lalu jawab singkat, saya minta maaf, dokter. Cuma bisa menatap dia dingin. Aku bahkan gak merasa marah lagi, aku hanya merasa kasihan. Hakim melanjutkan, karena ada bukti yang cukup, maka akan dilanjutkan ke mediasi. Jika mediasi gagal, maka akan masuk ke tahap pembuktian. Mediasi gagal beberapa hari kemudian, mediasi digelar, aku hadir sendiri. Suami ditemani oleh orang tua dan saudaranya. Mediator, coba ajak kami berbicara baik-baik. Bilang, mungkin masih ada kesempatan rujuk. Tapi begitu suami bicara, aku langsung tahu, ini hanya drama. Dia bilang, aku menyesal. Aku janji, bakal ubah semua ini. Tolong kasih aku satu kesempatan lagi. Aku jawab tenang. Lo udah dapat banyak kesempatan, lo malah gunain itu buat khianatin aku. Aku gak butuh penyesalan lo. Aku butuh jaminan bahwa lo gak akan ulangi semua ini. Dan itu gak mungkin. Mediator lihat ekspresiku, lihat cara aku bicara. Lalu, akhirnya putuskan. Mediasi gagal. Kasus akan lanjut ke tahap pembuktian. Bukti-bukti mulai dibeberkan dalam. Beberapa minggu setelah itu, dokumen-dokumen mulai dibuka. Semua chat WhatsApp antara suami dan pelakornya. Foto-foto mereka di hotel, tiket pesawat, bahkan transaksi kartu kredit yang menunjukkan pengeluaran besar untuk liburan. Pengacara aku susun semuanya dengan rapi. Dia bawa saksi dari toko emas tempat suami mencoba menjual perhiasan imitasi. Bahkan keluargaku juga bersedia menjadi saksi moral di sidang berikutnya. Hakim melihat semua itu lalu bertanya ke suami, apakah Anda masih mengklaim bahwa tuduhan ini fitnah? Suami diam, lalu pengacaraku tambahkan, Yang mulia, klien saya juga ingin menyatakan bahwa selama pernikahan, ia telah mengalami tekanan emosional, pengabaian, dan pengkhianatan yang sistematis. Ia juga ingin memastikan bahwa suami klien tidak akan bisa mengambil aset lain tanpa izin resmi. Aku serahkan surat pemisahan harta bersama yang sudah disahkan notaris. Semua aset yang tercatat atas nama kita akan dibagi sesuai aturan hukum. Beberapa hari setelah sidang, aku terima pesan dari suami lewat akun baru. Sayang, aku minta maaf, aku tahu aku salah. Aku gak nyangka semua ini bakal jadi begini. Aku baca, tapi gak aku balas. Beberapa jam kemudian, dia telepon. Aku tetap gak angkat. Besoknya, dia DM lagi. Aku kehilangan kerjaan. Keluarga gak mau ketemu aku. Pafta, teman-temanku mulai jauhin aku. Aku sadar sekarang, aku benar-benar salah. Aku masih diam. Aku gak mau dengar penyesalan palsu. Aku gak mau dengar alasan yang sama. Aku sudah lelah didramain. Aku cuma reply satu kalimat. Kalau lo sadar sekarang, kenapa lo gak mikirin semua ini sebelum khianatin aku? Lalu aku blokir dia. Saat proses perceraian berjalan,
aku mulai aktif di komunitas perempuan yang fokus pada pemberdayaan wanita pasca perceraian. Di situ, aku bertemu banyak wanita hebat yang punya cerita mirip denganku. Ada yang dikhianati, ada yang dipaksa menikah muda, ada yang harus bangkit dari kekerasan rumah tangga. Dan disitulah aku merasa punya tempat di mana aku bisa berbagi cerita, bisa saling dukung, dan bisa belajar lebih banyak tentang hack-hack wanita dalam rumah tangga. Aku juga mulai ikutan workshop tentang manajemen keuangan, kepemimpinan, dan even seminar motivasi. Salah satu mentor bilang, perempuan itu nggak lahir untuk jadi korban, kita lahir untuk bangkit. Untuk berdiri tegak, untuk menulis kisah hidup kita sendiri. Aku nangis mendengarnya. Bukan karena sedih, tapi karena aku akhirnya menemukan arti kekuatan. Sebenarnya, beberapa minggu sebelum sidang terakhir, aku kembali ke rumah lama. Tapi kali ini, bukan untuk ambil barang, hanya untuk melihat sekali lagi. Aku berdiri di depan pintu, menyentuh gagang pintu, mengingat masa-masa awal pernikahan. Saat kami masih tertawa bersama, saat kami masih yakin akan abadi, tapi sekarang aku tersenyum. Lalu berbisik perlahan, terima kasih untuk semua pelajaran. Aku akan pergi sekarang, tanpa penyesalan. Lalu aku pergi, tanpa menoleh ke belakang. Setiap kisah punya akhir, tapi bukan berarti itu adalah titik. Kadang, itu justru awal dari sesuatu yang lebih baik. Aku pernah merasa hancur. Aku pernah menangis di kamar tanpa suara. Aku pernah merasa bodoh karena percaya. Tapi aku juga pernah bangkit. Aku pernah belajar bahwa harga diri itu tidak bisa dikorbankan. Dan yang paling penting, aku membuktikan bahwa seorang wanita bisa kuat, bahkan saat dunia terasa runtuh. Jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel Salsabila Bercerita. Jangan lupa kunjungi video-video lain di channel Salsabila Bercerita, di mana setiap cerita punya ruang untuk hidup, menyentuh hati, dan menginspirasi jiwa. Terima kasih sudah menemani hari-harimu dengan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Salsabila Bercerita.